Kasus pidana dua guru SMA Kabupaten Luwu Utara jadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Rasnal dan Abdul Muiz dipenjara gara-gara meminta iuran Rp20.000 dari orang tua siswa untuk menggaji guru honorer di sekolah. Kasus itu dilaporkan LSM kepada Polres Lutra. Belakangan Presiden Prabowo Subianto memutuskan merehabilitasi kedua guru itu. Tim Profesi dan Pengamanan atau Propampolda Sulsel diutus ke Polres Luwu Utara untuk menyelidiki prosedur penetapan tersangka dua guru Rasnal dan Abdul Muiz. Keduanya ditetapkan tersangka oleh polisi atas dugaan pungutan liar Rp20.000 dari para orang tua siswa. Padahal, uang Rp20.000 itu merupakan sumbangan dari para wali siswa untuk guru honorer yang tak digaji 10 bulan lamanya. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan Oknum LSM dan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemkab Lutra. Abdul Muiz dan Rasnal sempat divonis bebas Pengadilan Tipikor Makassar. Namun, JPU mengajukan banding hingga akhirnya Mahkamah Agung memutus keduanya bersalah. Berjalan waktu, ABD Muiz dan Rasnal pun dipecat tidak hormat sebagai ASN atas rekomendasi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Pemecatan itu kemudian dianulir Presiden Prabowo Subianto, dan nama baik Abdul Muiz dan Rasnal kembali dipulihkan. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengaku menurunkan tim untuk melihat kembali proses penetapan tersangka Rasnal dan Abdul Muiz di Polres Luwu Utara pada 2022 lalu. Kejanggalan atas penetapan tersangka itu juga terungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPRD Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK, Rabu, 12 November 2025, kemarin. Rasnal dan ABD Muiz hadir bersama beberapa anggota dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Luwu Utara. Kehadiran dua pahlawan tanpa tanda jasa itu guna membeberkan duduk perkara yang dialaminya hingga dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan rekomendasi Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andiwawo, dan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah. Dimulai dari penjelasan runut yang disampaikan Rasnal di hadapan para peserta RDP. Rasnal menyebut awal kasusnya sudah banyak kejanggalan termasuk peran aparat kepolisian. Kejanggalan pertama kata Rasnal ketika polisi hanya menetapkan 2 orang tersangka, sementara 2 terlapor sebelumnya tidak terjerat kasus hukum. Kejanggalan kembali terjadi ketika polisi kala itu menyerahkan berkas perkara kasus tersebut ke pihak kejaksaan. Namun, dikembalikan karena masih dinyatakan belum lengkap atau P19. Singkat waktu, Rasnal pun dipanggil kembali oleh pihak Inspektorat Luwu Utara guna pemeriksaan lanjutan. Di situ, Rasnal mengaku tidak nyaman karena pertanyaan Inspektorat tidak berbeda jauh dengan berita acara pemeriksaan atau BAP kepolisian. Perjalanan panjang kasus hukum yang dialami Rasnal pun menuai titik terang seusai hakim persidangan memberikan putusan bahwa Rasnal dan Abdul Muiz dinyatakan tidak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.